Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Ada lagi ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Jangan ganggu. Dan pemirsa, news sore berikutnya akan dilanjutkan rekan saya Camar Hayanda. Selamat sore Camar, ada informasi apa di news sore selanjutnya? Iya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. iNews Sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya, di antaranya Muhammad Soleh, santri korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini Buduran, dimakamkan di Bangka Belitung. Rombongan kapal kemanusiaan yang berlayar untuk menembus blokade Israel sudah mulai mendekati Gaza. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Muhammad Soleh, santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung, dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid dan tentunya langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Kendati orang tua korban masih terpukul dengan peristiwa ini, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Ya, yang namanya kehilangan orang tua pasti bukan hanya orang tua. Banyak orang, terutama dari kerabat-kerabat dan juga sahabat-sahabat kami merasakan kesedihan yang sama. Terlebih lagi orang tua karena almarhum ini adalah anak bungsu yang terakhir dan sangat diperhatikan oleh orang tua, dan ini menjadi pukulan yang sangat dalam bagi kedua orang tua kami, dan kami berharap beliau berdua segera pulih secara psikis agar tidak menjadi kesedihan yang berkelanjutan bagi keduanya. Pemirsa, satu jenazah korban runtuhan musola Ponpes Al-Khozini tiba di Rumah Sakit Siti Hajar. Belum diketahui identitas jenazah tersebut. Ini adalah jenazah pertama yang tiba di Rumah Sakit Siti Hajar.
setelah 3 hari pasca musibah robohnya bangunan pondok pesantren. Jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Identitas jenazah hingga saat ini belum diketahui, sementara pos mortem yang dibuka petugas sudah dimulai didatangi keluarga yang mencari kerabatnya. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. Sementara proses evakuasi korban masih berlangsung hingga dengan saat ini. Basarnas mengeluarkan data terbaru, yakni 100 orang santri sudah dievakuasi, sementara puluhan lainnya masih terjebak di bawah runtuhan bangunan. Sementara proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat dongkrak manual, karena getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi runtuhan. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke Ponpes Al-Khozini untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi saat ini. Sudah bergabung bersama dengan kami jurnalis iNews Pramono Putra. Selamat sore Pramono, sampai dengan saat ini bagaimanakah proses evakuasi yang dilakukan? Apakah petugas mengalami kendala? Ya baik, selamat sore Damar dan selamat sore pemirsa. Dilaporkan bahwasanya hingga saat ini proses evakuasi korban yang masih berada di bawah reruntuhan masih terus dilakukan oleh tim Basarnas gabungan. Dan evakuasi ini dilakukan oleh petugas secara bergantian. Mereka dengan menggunakan teknik dan peralatan yang canggih, mereka berusaha untuk menembus di bawah reruntuhan. Dan sesuai data yang ada hari ini dari tim Basarnas berhasil mengevakuasi 2 korban keluar dari lokasi pondok pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo. 2 korban tersebut, 1 masih hidup, seorang anak atau bocah berinisial H, dan juga seseorang yang ditemukan meninggal dunia yang datanya hingga saat ini belum kami peroleh. Kedua korban itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar, dan petugas pun setelah menemukan 2 korban itu langsung berupaya melakukan evakuasi lagi untuk korban-korban yang lain, karena diduga masih ada korban hidup di bawah reruntuhan. Sementara itu kondisi lokasi sendiri berbeda dengan hari pertama kedua kemarin. Di hari ketiga ini rupanya sudah mulai muncul bau menyengat yang ada di sekitar lokasi reruntuhan. Dan alat berat pun hingga saat ini masih disiagakan dan belum digunakan, karena memang tim Basarnas masih mengutamakan untuk mencari atau mengevakuasi korban yang masih hidup. Jadi dengan peralatan yang ada, tim Basarnas berusaha untuk mengevakuasi, mengeluarkan korban yang masih hidup. Dan nantinya menurut rencana jika memang seluruh korban hidup telah dikeluarkan, baru alat berat akan digunakan untuk mengevakuasi korban yang meninggal di bawah reruntuhan. Demikian, Camar. Ya, baik. Pramono, tadi Anda sebutkan bahwa sudah ada 2 yang ditemukan. Lantas total berapa korban tewas sampai dengan saat ini? Apakah betul artinya sudah ada 4 korban tewas? Ya, kalau kita melihat data yang ada di Basarnas, dengan ditemukannya 1 korban meninggal, berarti total hari ini ada 4 korban meninggal, dan tentunya ada 99 korban luka yang sudah dievakuasi. Kalau data yang ada di Basarnas, saat ini ada 100 korban yang sudah dievakuasi, berarti 102, kalau ditambahkan dengan 2 korban yang telah dievakuasi hari ini. Itu berdasarkan data dari Basarnas yang dipasang di data korban yang ada di posko. Nah ini kalau kita lihat di layar televisi, beberapa keluarga korban mencoba untuk melihat
data korban yang ditulis oleh Basarnas. Baik, Pramono, ratusan korban ini sudah dievakuasi, lantas apakah nantinya petugas akan menambah rumah sakit rujukan baru untuk dilakukannya evakuasi mengingat masih ada puluhan korban di sana? Ya, menurut rencana untuk rumah sakit yang akan menerima evakuasi korban ini belum ada penambahan, jadi tetap menggunakan beberapa rumah sakit yang telah digunakan seperti Rumah Sakit Siti Hajar, RSUD Sidoarjo, dan juga Rumah Sakit Delta Surya. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang kondisi korban lebih banyak dari yang diprediksikan, rumah sakit pun bisa membuka layanan untuk menerima korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bupati, semua rumah sakit siap untuk menerima korban yang tertimpa runtuhan di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Baik Pramono, sampai dengan saat ini apakah evakuasi terus dilakukan dan apakah ada batasan waktu yang dilakukan setiap harinya? Ya, sesuai dengan komitmen Basarnas dan tim evakuasi lainnya, evakuasi akan tetap berlangsung selama 24 jam. Meski petugas berganti, namun proses pencarian dan evakuasi tetap dilaksanakan 24 jam non-stop bergantian dengan anggota Basarnas atau tim SAR yang lain yang bekerja sama untuk mengevakuasi seluruh korban bisa keluar dari balik reruntuhan bangunan. Demikian, Camar. Baik Pramono, terakhir ini kami melihat di layar televisi, apakah ini benar posko informasi, dapur umum dan juga posko kesehatan dalam satu titik yang sama? Bisa Anda jelaskan? Ya, betul sekali. Jadi untuk menampung dan mengakomodir keluarga korban yang hadir di Pondok Pesantren Al-Ghazini terkait menunggu data keluarga, saudara, atau anak mereka yang hilang di reruntuhan, pihak Pemkab Sidoarjo, Basarnas, dan semua instansi terkait mendirikan satu posko. Posko ini berada di salah satu kampus milik Pondok Pesantren Al-Ghazini yang letaknya sekitar 200 meter dari pondok pesantren. Di sini ada posko operasi SAR, kemudian di dalam itu yang digunakan untuk istirahat keluarga korban. Sementara baik, terima kasih Pramono Putra, duka cita mendalam dan kami harapkan bahwa korban bisa seluruhnya segera dievakuasi. Posko kesehatan ini dan tetap berhati-hati. Terima kasih Pramono. Pemirsa, seorang ibu yang anaknya menjadi korban dari robohnya gedung Pondok Pesantren Al-Ghazini menangis menunggu kabar anaknya. Diketahui korban sudah mondok di Al-Ghazini selama 3 tahun. Sang ibu berdoa agar anaknya bisa segera ditemukan. Anak saya salah satu santri di Pondok Al-Ghazini juga. Baik, lalu sampai sekarang apakah Ibu belum mengetahui di mana posisi atau keberadaan terakhir dari korban mungkin? Kurang tahu. Saya sudah tanya ke keamanan, sudah saya hubungi, tapi tidak ada konfirmasi. Yang saya disuruh tunggu, katanya anak saya masih dalam pencarian. Oke, lalu apakah ada teman-temannya mungkin yang terakhir melihat, yang sudah menyelamatkan diri lebih dulu gitu, mungkin terakhir melihat anak Ibu? Enggak ada. Saya sudah tanya teman-temannya yang biasanya sama anak saya itu, enggak ada yang tahu tempatnya di mana, enggak ada yang tahu. Oke. Lalu apa yang Ibu harapkan dari hari ini evakuasi ya Bu ya? Ya, semoga saja cepat selesai, cepat dipertemukan dan keadaan selamat gitu loh. Oke. Sudah berapa hari Ibu menunggu kabar, Bu? Mulai hari pertama, Senin sore sampai hari ini belum ketemu. Oke. Lalu bagaimana Ibu kan saat ini berada di lokasi begitu ya Bu ya. Ibu bagaimana melihat evakuasi yang dilakukan oleh petugas kali ini?
nggak boleh deket-deket ke sana. Ini semua disuruh ke posko sama pihak yang bersangkutan. Tapi Ibu, anaknya sudah berapa lama belajar di pondok pesantren ini? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dan sebelumnya memang soal bangunan ini tidak ada masalah ya Bu ya? Tidak ada. Baru ini. Biasanya juga baik-baik aja. Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan ponpes yang ambruk. Menurut Basarnas, getaran alat besar dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan karena diperkirakan masih ada korban hidup di bawah reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area, misalkan seperti itu. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga mendatangi lokasi ambruknya bangunan. Menteri Agama Nasaruddin Umar kunjungi lokasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur Selasa kemarin. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menteri Agama juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan ponpes yang ambruk. Menteri Agama menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kembali mendatangi lokasi ambruknya bangunan musola. Hovifah meminta keluarga untuk bersabar atas musibah ini dan penanganannya akan dilakukan yang terbaik oleh Basarnas, BNPB, TNI Polri, dan para relawan. Selain Hovifah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi korban di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Emil langsung masuk ke ruang perawatan untuk melihat para korban dan memastikan korban mendapat layanan yang maksimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjamaah Senin sore. Akibat kejadian tersebut, puluhan santri terluka dan 3 santri meninggal dunia.
Bangunan musola pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara. Sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 91 orang dinyatakan masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada lusa kemarin. Sementara Badan SAR Nasional mengatakan belum bisa mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Dipimpin oleh Kabasarnas langsung. 84 sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara 3 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejarah pondok pesantren Al-Khozini di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan saksi bisu pendidikan Islam di Jawa Timur. Berdiri lebih dari 1 abad, pesantren ini bukan hanya lembaga pengajaran, namun juga gudangnya ulama Nadatul Ulama atau NU yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Pondok pesantren Al-Khozini didirikan sekitar tahun 1915 hingga 1927 oleh Kiai Haji Raden Khozin Hoirudin atau akrab disapa Kiai Khozin Sepuh. Kiai Khozin merupakan menantu Kiai Haji Yakub, pengasuh pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Lokasinya yang strategis di Jalan Kiai Haji Raden Muhammad Abbas, tepi Jalan Raya Surabaya Sidoarjo membuatnya dikenal sebagai pesantren Buduran. Awalnya, pesantren ini hanya mengandalkan pengajian kitab kuning klasik dengan santri pertama dibawa dari Siwalan Panji. Pada tahun 1926 hingga 1927, Kiai Haji Muhammad Abbas Khozin mengambil alih kepemimpinan atas prakarsa Kiai Khozin yang tetap mengawasi dari jauh. Di bawah Kiai Haji Abbas, pesantren berkembang pesat. Hataman tafsir Jalalain menjadi agenda rutin, menarik perhatian masyarakat sekitar. Pada tahun 1964, Madrasah Sanawiyah Al-Khozini didirikan menandai era pendidikan formal. Kini pengasuh generasi ketiga adalah Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib yang menegaskan usia pesantren melebihi 1 abad berdasarkan cerita tutur dan arsip sejarah. Warisan terbesar Al-Khozini adalah generasi ulamanya. Sejumlah tokoh NU besar pernah menimba ilmu terkait melalui jaringan Siwalan Panji, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Syekhona Khalil, Kiai Haji Nasir, dan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pesawat tempur mengikuti gladi demo udara jelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI. iNews Sore segera kembali.